Oke, kembali lagi sama saya Dr. Taufan. Di video ini kita akan membahas tentang yang namanya AED. Teman-teman yang sudah menonton video BLS, ini adalah penjelasan yang lebih detail tentang yang namanya AED. Oke, kita bahas dulu pertama ya. AED, saya tulis saja deh. AED. AED ini singkatan dari yang namanya adalah Automatic External Defibrillator. Jadi kalau diartikan Automatic External Defibrillator, ini adalah defibrillator Automatic External Defibrillator. Oke, pertama, sebelum kita masuk ke sini kita harus tahu bahwa henti jantung itu ada dua macam. Satu, henti jantung yang shockable atau bisa di-shock. Artinya yang terjadi adalah ada dua jenis, yaitu ventricle fibrilasi dan juga ventricle tachycardia yang tanpa nadi. Itu adalah henti jantung yang shockable, bisa diberikan shock. Yang lagi satu adalah henti jantung yang non-shockable. Dalam kondisi di rumah sakit, terpasang monitor, terpasang rekaman jantung, dokter akan menilai secara langsung ini shockable atau non-shockable. Tapi dalam kondisi di lapangan dengan AED, maka yang melakukan analisa adalah AED-nya. Dia akan melakukan analisa apakah ini shockable atau ini non-shockable ya. Jadi dua, shockable atau non-shock gitu ya. Shock atau non-shock. Nah, AED akan satu menganalisa apakah ini shockable atau non-shockable. Jika dia sudah melakukan analisa dan ini shockable, dia akan melakukan charging. Setelah dia charging, yang kedua dia akan melakukan shock. Pertama analisa, yang kedua dia akan melakukan shock. Nah, jadi dua ya. Kalau misalnya dia non-shockable, maka AED hanya akan bilang lanjutkan CPR tanpa shock. Kalau dia memang shockable, maka dia akan shock, lalu dia akan melakukan charging dan kita akan menekan tombol shock dan kita akan memberikan shock. Oke ya. Nah, AED yang terjadi pada yang shock ini adalah fibrilasi, ventricle fibrilasi. Untuk melawan fibrilasi maka disebut adalah defibrilasi. Alatnya namanya defibrillator. Jadi ya, yang dilawan adalah fibrilasi. Dilawan makanya istilahnya adalah defibrilasi. Alatnya defibrillator. Defibrillator yang dipakai secara eksternal dari luar, ya, dan dipakai secara otomatis. Jadi otomatis itu apa? Dia otomatis menganalisa, dia otomatis mencas. Kita akan tekan tombol shock. Oke ya. Jadi AED dari singkatan adalah Automatic External Defibrillator, suatu alat yang gunanya adalah melawan fibrilasi. Jadi istilahnya adalah defibrilasi. Kalau alat namanya defibrillator yang dipakai dari luar, eksternal, dan bekerjanya secara otomatis menganalisa dan otomatis mencas dan kemudian kita menekan tombol shock. Makanya namanya adalah AED, Automatic External Defibrillator. Oke ya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kondisi henti jantung ada dua macam. Satu yang shockable, yang lagi satu non-shockable. Nah, yang shockable ini AED tugasnya adalah ketika kita tempel dia melakukan analisa. Setelah dia menganalisa, ditentukan ini shock atau non-shock. Kalau dia shock dia akan charging. Sejak charging kita menekan tombol untuk memberikan kejut listrik. Ya, apa sih kejut listrik sebenarnya? Nah, ada henti jantung yang shockable, istilahnya seperti hanya bergetar saja, berhenti berdetak, seperti kelas yang lagi ramai. Ketika kelas ramai, biasanya ada dulu zaman SD ada yang mengambil penggaris kemudian mengetok, kemudian semua berhenti. Nah, fungsinya kurang lebih digambarkan seperti itu, atau fungsinya digambarkan seperti komputer yang sedang hang. Kalau teman-teman punya komputer yang hang, apa yang teman-teman lakukan? Direset. Yes, betul. Sama. Jadi kalau pada henti jantung yang shockable, jantungnya hanya bergetar, berhenti berdetak. Defibrillator memberikan shock, memberikan kejut listrik supaya jantungnya berhenti bergetar. Diharapkan dia akan mereset kembali berdetak seperti semula.
Oke ya, mudah-mudahan terbayang. Nah, prinsip pemakaian AED bagaimana? Prinsipnya hanya dua. Hidupkan dan kemudian ikuti perintahnya. Dia akan menuntun step by step setelah dihidupkan. Kita akan belajar memakai yang namanya AED trainer di sini. Ini nggak ada listriknya. Ini untuk menggambarkan tentang step by step pemakaian AED. Di sini kebetulan di sini adalah yang sudah tersambung. Di beberapa model mungkin ada yang terlepas kabelnya di luar, ya. Yang mana dulu, ditempel dulu atau dicolokin dulu, dipasang dulu. Oke, apapun itu hidupkan dan ikuti perintahnya. Kalau perintahnya tempelkan pads, kemudian colokkan. Kalau perintahnya adalah colokkan dulu, colokkan kemudian tempel pads. Jadi hidupkan dan ikuti perintahnya. Oke, kita coba ya. Remove clothing from the patient's Buka chest. baju dari dada pasien. Open packet and apply pads onto patient's bare skin. Disuruh apply pads kanan atas, Apply pads. Press pads firmly on skin. kiri bawah. Press pads firmly on Dan skin. harus menempel. Do not touch the Dia bilang do not touch the patient, saya pause ya. Dia bilang do not touch the patient, artinya sudah menempel sempurna, baru dia bisa lanjut. Yang menginstruksikan selanjutnya adalah do not touch the patient atau jangan menyentuh pasien. Analyzing heart rhythm. 1. Dia melakukan analisa. Do not touch the patient. Di Analyzing. sini kita tidak boleh menyentuh korban. Artinya dia menganalisa. Kalau kita goyang dikit atau lanjutkan kompresi, maka itu yang akan terekam dan dia akan jadi salah analisa. Di sini harus benar-benar tidak ada orang yang menyentuh. Kita yang mengoperasikan AED harus meyakini no one touching the patient, ya. Everybody clear. Heart rhythm. Shock advised. Oke, shock advice. Dia menganalisa dia adalah shock yang ini yang shockable. Press the flashing shock Nah, button. sampai sini dia sudah mengecas, kemudian blinking menandakan bahwa sudah siap melakukan kejut listrik kepada korban. Di sini kita akan mengoperasikan, kita harus memastikan tidak ada yang menyentuh pasien. Kenapa? Kita akan memberikan kejut listrik. Kalau ada orang yang menyentuhnya, maka listrik itu akan kena orang itu. Nanti orang itu juga bisa henti jantung. Jadi kita sebagai operator harus ingat 2 kali kita memastikan tidak ada yang menyentuh korban. Pertama, ketika melakukan analisa, everybody clear, dianalisa. Kita harus pastikan tidak ada yang menyentuh korban. Yang kedua, saat memberikan shock, ya, pastikan tidak ada yang menyentuh korban. Everybody clear, no one touch, tidak ada yang menyentuh. Karena kalau ada yang menyentuh kita shock, makanya orangnya akan kena setrum. Oke ya. Everybody clear. Shock button now. Shock on 3, 1, 2, 3. Shock delivered. Shock delivered. Oke ya. Begin CPR. Kembali lagi CPR. Dia akan memberikan kita irama 4, 5, 6, 7, 8. Ikutin iramanya selama kita melakukan CPR. 10. Kita ikutin ya. 20. 20. 30. Give 30. 2 breaths. Kasih nafas 2 kali. 1, 2. Kompresi lagi. 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi terus-terusan seperti itu sampai 5 siklus. Setelah 5 siklus maka dia akan membilang stop CPR. Ulang lagi, analisa lagi itu shockable atau non shockable. Kemudian di shock kalau memang dia shockable. Oke ya. Oke. Demikian tentang AED. Saya mau rangkum. Jadi AED, Automatic External Defibrillator atau AED bahasa Inggrisnya, adalah suatu alat yang fungsinya adalah melakukan defibrilasi secara dari eksternal, dari luar, yang dilakukan secara otomatis. Otomatisnya apa? Otomatisnya satu, menganalisa irama jantung apakah ini shockable atau non shockable. Kemudian dia otomatis mencharging. Ketika sudah charging, kita akan memberikan shocknya. Oke ya. Kemudian prinsip pemakaiannya gimana? Prinsip pemakaiannya hanya ada 2. 1, hidupkan, dan yang kedua, ikuti perintahnya. Oke ya. Mudah-mudahan berguna tentang AED. Kalau ada orang henti jantung, jangan ragu gunakan AED. AED pasti ada di airport, di pesawat, di tempat-tempat umum. Seharusnya ada AED. Ada henti jantung, lakukan CPR. Kalau ada AED, pakai AED. Jangan lupa untuk memanggil bantuan. Oke, kita akan jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih.